Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada kawan kita, saudara kita mau WA saya, Ustadz bagaimana itu amalan yang kalau maling masuk ke rumah kita dia atau ke kebun kita atau ke tanah kita, ke rumah kita, dia nggak bisa keluar lagi. Nah, ini saya ceritakan dulu kan. Saya ada beberapa pengalaman tentang itu. Ini udah saya diceritakan ketika saya punya keluarga, itu tempat saya belajar lah, tempat saya belajar ilmu hikmah lah kita katakan. Jadi waktu itu beliau itu ada kebun cengkeh. Jadi ketika itu tahun berapa tuh? Tahun 80-an ke bawah itu. Jadi waktu itu masih banyak binatang-binatang buas waktu itu. Nah, ada seorang masuk ke situ, kemudian dia nggak bisa keluar. Dia pikir ada lautan gitu kan. Lalu dia berenang-berenang sampai pagi itu, sampai besot-besot badannya, sampai pada besot badannya. Itu nggak bisa keluar kecuali dikeluarkan oleh yang punya. Itu begitu keluar ya nggak diapa-apain, malahan karena dia udah bercerita tentang kesusahannya, malah dipulangnya dikasih beras itu, jangan ulangin lagi ini nggak baik, kalau kurang minta aja sama saya, nggak usah begini dibilangnya kan. Makanya barang-barang beliau itu guru ini kalau kita ambil suka kita orang bisa sakit perut. Makanya pohonnya insya Allah aman-aman aja, Allah jaga. Itu orang tuh berenang-renang disangka ada lautan, padahal nggak ada apa-apa. Saya dengar lagi satu kawan saya di Brunei, kisahnya Brunei Darussalam, kisahnya begitu juga, rumahnya dimasukin maling itu sampai pagi berenang-renang di situ, padahal mah ya rumah biasa, dia sangka ada lautan. Cuma ini nggak bisa saya sampaikan di sini. Kenapa? Yang mengijazahkan sama saya itu dari orang tua, diijazahkan lagi ke saya dari gurunya, itu beliau tidak mengatakan boleh dijazahkan kepada orang lain. Nah itu, karena itulah saya tidak bisa mengijazahkan, apalagi di tempat publik seperti ini. Nah itu nggak bisa saya sampaikan, karena beliau tidak mengatakan boleh dijazahkan kepada orang lain. Kalau ilmu yang lain yang tidak, yang saya boleh mengijazahkan udah saya sampaikan. Nggak minta pun saya suruh saya kerjakan, misalnya bacalah ini, bacalah itu. Nah, dan juga saya pernah ngalamin, apabila tidak, saya tidak akan bercerita sesuatu yang nggak pernah saya alamin. Nah waktu itu saya mau bilang begini, kalau misalnya untuk untuk menghindari itu semua, coba tolong dibaca kalimat auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat perantara kalimat-kalimat yang sempurna dari penggangguan, godaan makhluk-makhluknya. Nah itu auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu dibaca berkali-kali, itu dibaca. Dan juga kalau terjadi kesusahan, konflik peperangan segala macam kan, pembunuhan seperti ini, konflik bersenjata itu, atau terhadap ilmu-ilmu gaib, serangan-serangan ilmu gaib, itu baca aja ayat 7. Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alaihi falyatawakkalul mu'minun wa yamsaskallahu bidurin fala kasifalah wa yamsaskallahu bidurin fala kasifalah, dan sampai terakhir baca itu ayat 7. Itu yang saya anjurkan untuk dibaca. Dulu ada satu kawan saya bercerita, beliau itu ngalamin sendiri lah, sedangkan saya diceritakan oleh beliau waktu sama-sama kuliah itu. Kawan saya akrab sendiri, akrab banget, jadi boleh dipercaya. Karena waktu itu beliau bercerita, waktu saya lagi sholat saleh, dia bilangnya kan, di sebelah saya tuh ada suatu jamaah, dia mau takbir nggak jadi. Kena astagfirullahaladzim, dia bilang. Habis itu dia turun buru-buru. Kenapa? Nggak, di bawah ada hamba Allah sedang ngutak-ngutik motor saya, dia bilang. Turunlah dia ke bawah, dan benar lagi mau diambil sama orangnya lari, dan dia kunci dengan baik itu, kunci, dia kelupaan ngunci gembok bawah. Nah, ternyata setelah dia gembok bawah, dia naik ke atas. Nah itu Allah memberi tanda juga yang seperti itu. Mungkin karena koneknya, dekatnya kepada Allah. Kita juga begitu. Ustadz Khalid Basalamah pernah berkisah, saya mendengar beliau menyampaikan bahwa ada satu orang yang dia pergi ke suatu tempat, dan rumah di kampung itu terbakar semuanya. Lalu dibilang sama satu orang, rumahmu udah hampir terbakar, dia bilang. Enggak, rumah saya enggak akan terbakar. Udah hampir terbakar, karena sekampung itu udah kebakaran semua. Enggak, dia bilang kan. Lalu ini orang dibilangin gak percaya banget, orang sekampung udah kebakaran rumah dia. Dan ternyata ketika dia pulang, rumah dia gak ngapa-ngapa. Yang lain kebakar semuanya, rumah dia enggak. Itu pernah terjadi tuh di mana? Di Grendeng.
di Gerendeng itu di Tangerang. Saya pernah dengar itu, ini waktu itu masih zaman zaman dulu ya. Pernah suatu kampung kebakaran semua. Ada satu rumah yang nggak kebakaran. Itu salah satu amalannya apa? A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu dibaca sehari-hari. Itu bisa saya sampaikan karena itu ijazah umum. Nah, itu dibaca itu kalimat itu. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan juga ketika ada gangguan-gangguan terhadap racun segala macam, itu membaca Bismillahi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tapi juga kita harus dekat dengan Allah. Jangan kok nggak makbul Bang. Karena kita nggak dekat dengan Allah. Karena kita suka makan riba, makanya doa kita susah banget. Karena kita nggak menyambung tali persaudaraan. Karena kita merasa pintar sendiri, hebat sendiri, nggak butuh orang lain. Jadi kayak gitu. Makanya kan apa yang saya pernah amalkan, apa yang pernah saya bersinggungan dengan itu bisa saya ceritakan, bisa saya sampaikan. Kalau enggak akan saya sampaikan yang seperti ini. Karena tanggung jawabnya tentu berat. Bukan sekedar ngomong aja, bukan sekedar baca lalu nyampaikan, tidak seperti itu. Dan harus didengar, harus saya merasakan sendiri dan diceritakan oleh orang yang saya anggap dia sikoh terpercaya. Walaupun tingkatnya tidak sampai sikoh hadis, karena sikoh hadis itu berat. Nah, begitulah yang saya sampaikan tentang pertanyaan tadi. Pertanyaan tentang bagaimana supaya kalau ada maling masuk nggak bisa keluar gitulah. Dulu saya punya orang tua ketika masih di pasar belum ada kiosnya, masih pakai peti. Kalau orang zaman dulu mah bilangnya pakai kas, pakai peti itu semua dimasukin ke dalam itu. Kalau udah nanti dibawa lagi karena belum sanggup beli cantang. Nah, beliau selalu pergi atau pulang selalu membaca doa yang disampaikan dan menitip kepada Allah. Dulu kan ada satu kisah, alhamdulillah waktu itu beliau aman-aman aja warungnya, kan diambil pun 6 orang nggak ada isinya. Itu nggak apa-apa, selamat aja karena beliau menitipkan kepada Allah. Ada satu orang yang dia pergi berniaga, zaman dulu kan jauh berniaga, naik kendaraan kapilah dagang itu. Waktu itu istri beliau sedang hamil dan beliau menitip kepada Allah, ya Allah, hamba titip ini rumah, kekayaan dan anak hamba kepada Engkau. Tapi dia lupa nitip istrinya. Dia kelupaan dan ketika dia balik, istrinya udah melahirkan, semuanya selamat, anaknya juga selamat, istrinya meninggal. Karena dia lupa menitip kepada Allah. Nah, begitulah. Saya juga mengamalkan itu apabila saya mau pergi Jumat. Waktu itu kan ya kalau dulu gemboknya luar biasa. Maling putus asa maling itu. Ada apa? Gemboknya gede bener dan itu dari besi, bukan gembok seperti itu ya. Bannya langsung digembok itu. Mau maling bawa apa juga susah, kecuali dia bawa las baru udah bisa. Jadi sekarang nggak seperti itu. Jadi saya selalu bilang, ya Allah, hamba titip ini kepada Engkau. Lalu saya baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulangi berkali-kali. Dan saya juga waktu itu ada strateginya begini. Ini kan di masjid saya ini sering banget kehilangan. Dulu ada orang kehilangan, bahkan itu ada orang yang baru pulang dari bank, dia taruh di situ, hilang itu tasnya. Lalu ada lagi buka CCTV, bener emang kelihatan ada orang yang udah lari, orangnya naik mobil udah jauh, naik mobil umum udah jauh, nggak bisa dapat lagi. Kemudian ada lagi orang yang kehilangan motornya, itu banyak banget di tempat nih. Nah, waktu itu saya selain membaca doa itu dan juga ada strateginya. Apa itu? Motor saya taruh di antara motor-motor orang. Jadi kan maling kalau memilih dia ada pilihan. Ini jelek nggak usah, ini susah dia ngambilnya. Begitulah pikiran saya kan. Lalu saya membacakan doa kepada Allah. Karena satu saat Rasulullah bertanya kepada orang, mana ontamu? Au kama qala Rasul, ya Rasulullah, saya udah taruh aja dia di situ. Saya tawakal kepada Allah. Oh, nggak boleh kayak gitu. Engkau ikat dulu ontamu, lalu engkau tawakal kepada Allah. Nah, itu baru betul. Nah, itu Rasulullah mengajarkan seperti itu. Saya juga waktu itu begitu. Jadi motor saya selipkan di antara motor-motor orang yang cakep-cakep supaya nanti maling ada pilihan. Dan motor saya nggak kepilih. Kemudian saya gembok baru. Lalu saya berdoa kepada Allah. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah aman-aman aja. Ya mungkin karena motor saya nggak kepilih sama maling. Dan alhamdulillah baik-baik aja. Itulah yang bisa saya jawab karena saya pernah ngalamin dan ada persinggungan, maka saya bisa bercerita di sini. Mudah-mudahan bisa membantu. Mohon maaf karena saya nggak bisa menyampaikan ilmu yang tadi karena guru tidak menyebutkan boleh dijasahkan kepada orang lain. Nah gitu. Mungkin orangnya pun udah nggak ada karena udah lama masanya. Terus saya masih kecil-kecil di pesantren. Itu waktu masih pesantren tuh banyak banget ilmu. Makanya waktu saya ketemu kawan, dia bilang, "Bang, ya Dok, Abang ini kan nyimpen penyakit." Bener gak? Apa maksudnya Dok?
waktu saya ngomong, "Inilah kan sekarang udah sakit nih karena apa, lambung kita tuh emang tuh muda-muda, ini nggak usah cerita Abang lah, saya tahu sendiri kok," kata dia. Walaupun saya baru kenal sama Abang, kenapa? "Begini Abang waktu muda-muda sering berpuasa kan itu lama puasanya." "Tahu aja Dok." Gimana saya nggak tahu, dia bilang. "Jadi Abang puasa itu kan lama, jadi sekarang lah baru terasa nih kan lambung kita tuh, nabung penyakit namanya," katanya. Iya betul apa yang dokter bilang, karena dulu-dulu saya kan waktu masih muda itu puasa. Puasa itu malah puasa muti berhari-hari begitu kan. Malah kawan saya ada yang puasa muti itu sampai 40 hari itu, kuat betul. Kenapa? Ya saya juga dulu diajakin, karena dia punya punya amalan, punya ilmu. Padahal Rasulullah nggak ngajarinnya seperti itu tuh. Kalau sekarang mah udah nggak mau lagi ya, namanya juga anak muda waktu itu. Nah begitulah apa yang bisa saya sampaikan tentang masalah amalan yang ditanya kepada saya tadi. Yang bertanya udah saya jawab di WA, dan ini saya sampaikan lagi di sini supaya menjadi pelajaran buat kita semua. Emang itu ilmu itu ada. Minta aja sama ajengan, sama kiai yang beliau bisa mengijazahkan. Kalau saya tidak bisa mengijazahkan. Syukur wa nafsi bitaqullah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.